Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvianti MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 yang membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa semakin bersyukur telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena setelah melalui berbagai tahapan seperti mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, kolaborasi bersama rekan-rekan calon guru penggerak, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman bersama instruktur, saya menjadi lebih memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang ternyata selama ini banyak kekeliruan yang telah saya lakukan. Setidaknya ada 7 poin penting yang saya pahami dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Pendidik ibarat petani. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau kita sebut dengan berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, yaitu dengan definisi merdeka belajar. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 3. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 4. Bukan prinsip tabula rasa, melainkan konvergensi teori. Selama ini, lazim diyakini bahwa anak lahir ibarat kertas kosong. Namun, tidak demikian menurut teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan itu diibaratkan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. 5. Pendidikan menanamkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain.
6. Berhamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau tingkah laku anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa yang perlu tuntunan dan arahan dari guru. Dengan demikian, ketika anak melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak, hukuman yang sifatnya tidak ada kaitan dengan pendidikan hendaknya dihilangkan. Guru haruslah bersikap among yang terus menuntun anak agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 7. Kodrat anak adalah bermain. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Setelah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di atas, saya merefleksikannya dengan anggapan yang saya yakini selama ini. Ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi tersebut, di antaranya seperti yang terangkum dalam menjawab pertanyaan pemantik berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan yang ia punya dan alami kepada anak. Apa yang guru ketahui diberikan kepada anak sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Setelah saya renungi, ternyata saya juga memperlakukan anak seperti burung dalam sangkar. Siswa cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Segala sesuatunya telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Menu makanan ditentukan oleh pemilik burung. Artinya, menu pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran pun telah diatur oleh guru dan menyamaratakan perlakuan terhadap semua anak. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Awalnya, saya percaya campur tangan yang dominan dari guru adalah suatu keharusan. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Terakhir, pendidikan yang berorientasi pada hasil, bukan proses. Sehingga saya beranggapan ketika anak mendapatkan nilai yang bagus, maka bisa dikatakan mereka sudah berhasil dalam pembelajaran yang telah saya berikan. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran atau perilaku saya yang berubah adalah sebagai berikut. Anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas yang sudah terisi, namun isinya masih samar. Kertas tersebut berisi kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya. Kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Yang berikutnya, anak tidak boleh diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Mereka harus diberi kebebasan berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Anak tidak boleh bergantung pada buku pegangan siswa atau guru semata. Namun,
siswa diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluasnya sesuai kodrat anak, baik kodrat alam maupun zamannya. 3. Pendidikan bukanlah sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terakhir, pendidikan haruslah berorientasi pada proses. Ketika prosesnya sudah baik, hasil baik pun akan mengikuti. Anak terbentuk karakternya, budi pekerti luhurnya dengan mengalami proses pembelajaran yang memadukan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat untuk berhasil dalam pembelajarannya. Pada akhirnya, anak dengan gembira mengalami dan memahami proses pembelajaran sehingga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat nilai yang tinggi. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya akan membuat kesepakatan kelas di awal pertemuan dan melakukan refleksi di akhir pertemuan, mendesain pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan menyenangkan dengan sesekali melakukan ice breaking dan games terkait materi pembelajaran. Pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan dunia luar. Yang ketiga, saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Dan yang terakhir, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model dan media pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman di abad 21 ini. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 yang membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat demi kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.